Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 mahasiswa PGSD PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2023 Universitas Hamzanwadi akan menyampaikan berkaitan dengan topik 3 demonstrasi kontekstual pemahaman peserta didik tentang menganalisis asesmen di ruang kelas. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Mutia Jayaswari, yang kedua Niswatun Soliha, dan yang ketiga Reni Hidayati. Adapun hasil analisis rancangan pembelajaran yang kami gunakan yaitu pada mata pelajaran matematika kelas 5 fase C dengan capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengonstruksi dan mengurai beberapa bangun ruang dan gabungannya dan mengenali visualisasi spasial. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui gambar, peserta didik dapat menentukan beberapa bangun ruang di lingkungan sekitarnya dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menguraikan unsur-unsur bangun ruang kubus dan balok dengan tepat. Yang ketiga, melalui penugasan proyek, peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur bangun ruang kubus dan balok dengan tepat. Dan yang keempat, melalui penugasan proyek, peserta didik dapat membuat kerangka visualisasi bangun ruang kubus dan balok dengan tepat. Adapun materi ajar atau topik pembelajarannya berkaitan dengan materi bangun ruang, sedangkan penggunaan asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif. Dan bentuk asesmen yang digunakan adalah asesmen project. Lantas, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Adapun bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dalam tahapan perkembangan peserta didik adalah pada aspek keterampilan yang berkaitan dengan tahapan perkembangan operasional konkret pada peserta didik, yaitu pada umur 7 sampai 11 tahun. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian tersebut terdapat dalam kegiatan membuat visualisasi kerangka bangun ruang secara nyata atau konkret di kelas 5. Kemudian, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Pada asesmen keterampilan peserta dalam merancang kerangka bangun ruang yang memerlukan beberapa alat dan bahan seperti diantaranya tusuk sate yang terbuat dari bambu, plastisin, dan benang. Hal ini dipertimbangkan dengan aspek lingkungan yang ada di lingkungan sekitar sekolah, yaitu banyaknya pohon bambu yang terdapat di lingkungan sekolah. Kemudian, budaya di daerah tersebut dan dipertimbangkan dengan karakteristik peserta didik yang cenderung lebih menyukai kegiatan kinestetik dan berkolaborasi antar temannya. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Adapun pada asesmen tersebut menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu berkolaborasi secara aktif dalam kegiatan diskusi dan mampu membuat kerangka bangun ruang dengan menarik dan jelas. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik adalah dengan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Refleksi dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan diri dan memberikan umpan balik yang konstruktif tentang apa yang dipahami dan belum dipahami. Kemudian, dengan memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik, asesmen menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi peserta didik dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah,
Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap ya. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen. Di antaranya, yang pertama saya akan menggunakan asesmen yang beragam untuk memperhatikan keberagaman, kemampuan, dan gaya belajar dari peserta didik. Yang kedua, dengan mengintegrasikan budaya dan karakter peserta didik misalnya dengan menyusun soal atau tugas yang relevan dengan pengalaman hidup peserta didik. Dan yang ketiga, dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merespon umpan balik tersebut dan berdiskusi tentang cara meningkatkan pemahaman mereka. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.